Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, amma ba'du. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah kita panjatkan sebagai wujud syukur kehadiratnya, di mana pada pagi hari ini kita diberikan kemudahan untuk bermajlis ilmu, satu tanggungan ketika kita memang Allah hidupkan di muka bumi ini, satu perintah yang mengawali dari perintah-perintah selanjutnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan ayat yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Allah yang telah menciptakanmu, menjadi dalil bahwa perintah berilmu datang sebelum perintah-perintah yang lainnya. Sebelum perintah sholat, sebelum perintah zikir, sebelum perintah dari rukun Islam apapun bentuknya, dan ibadah-ibadah tatawwu apapun jenisnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kewajiban bagi hambanya untuk berilmu terlebih dahulu. Bahkan saking besarnya keutamaan di dalam menuntut ilmu, sebagian ahli tafsir memasukkan surat Al-Qalam, Nun wal qalami wa ma yasturun, itu termasuk ayat yang datang sesudah Al-Alaq. Meskipun ini pendapat yang tidak bisa disepakati, bahkan pendapat yang sangat lemah. Tapi yang kita ambil ibrohnya adalah kenapa sampai ada sebagian ahli tafsir memasukkan Al-Qalam, ya, surat Al-Qalam itu di bawah dari surat Al-Alaq. Karena memang biasanya kita ini ketika membaca, habis membaca kita juga butuh mencatat. Ilmu juga demikian. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menjadi utusan Allah dan penutup para nabi dan rasul, otomatis banyak sekali inspirasi dari umat-umat terdahulu maupun saudara-saudara sesama nabi maupun rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka banyak sekali sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya maupun kepada musuh-musuhnya itu dikaitkan dengan peristiwa di umat-umat terdahulu. Contohnya, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sedih ditinggal wafat istri Khadijah, paman beliau Abu Thalib, maka Allah turunkan surat Yusuf. Dibaca oleh Rasul
Artinya Rasul menghafal surat Yusuf itu, dilantunkan. Beliau pahami itu kesedihan Nabi Yusuf, Nabi Yakub. Ya, bahkan kisah Nabi Yusuf dalam Al-Quran itu kronologi sekali. Ya, dari awal sampai finishnya itu runut. Dan beliau pun nantinya salah satu resep sedih beliau hilang yaitu dengan adanya peristiwa Nabi Yusuf. Makanya seperti Ibnu Mas'ud dan beberapa tabi'in menyebutkan, kalau kalian sedih, khawatir, gundah gulana, faqra surat Yusuf, maka bacalah surat Yusuf. Karena Nabi SAW sedih, dapat atau turun surat Yusuf, beliau hilang sedihnya. Sampai nanti Allah berikan kegembiraan berikutnya, yaitu Allah perjalankan dari Mekah ke Baitul Maqdis, kemudian ke langit dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Itu. Maka ketika para tabi'in melanjutkan, kalau ada di antara kalian sedih kemudian baca surat Yusuf kok nggak hilang sedihnya, berarti hati kita yang sudah berkarat, Mas. Bukan salah surat Yusufnya, bukan salah ayat-ayat Qur'annya, karena Allah telah memastikan bahwa Al-Qur'an syifaun, ya, menjadi obat lima fis sudur, apa yang ada di dalam jiwa, dalam hati ini obatnya Quran. Penyakit hati otomatis obatnya paling mujarab Quran. Lah sudah baca Quran tapi kok nggak sembuh-sembuh, berarti bukan Qurannya yang salah, hati kita yang terlalu keras, berangkat dari dosa-dosa yang terlalu banyak kita lakukan. Contoh yang lain, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika Rasul berdakwah, beliau banyak ditentang, dihina, para sahabatnya disiksa. Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan salah satunya surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi itu Allah turunkan di Mekah. Di awal-awal beliau dakwah secara terang-terangan. Banyak cobaannya kan? Makanya nanti di dalam surat Al-Kahfi ada kisah Ashabul Kahfi. Beberapa pemuda ditemani anjingnya keluar wilayah tempat tinggal mereka untuk apa? Membela tauhid, mengamankan agama dari kezaliman masyarakat dan penguasanya. Keluar akhirnya, kabur. Daripada hidup di kampungnya, agamanya terjual, maka lebih baik keluar saja dari kampungnya. Sampai ada gua, Allah tidurkan 300 plus 9 tahun di dalamnya. Nah, dari peristiwa Ashabul Kahfi, Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian punya ijtihad supaya sahabat keluar dari Mekah menuju daratan baru, nyebrang dulu, yaitu daerah Habasyah. Ya, sudah masuk Afrika itu. Ngapain? Hijrah, sebelum hijrah ke Madinah. Ya, berangkat dari tadi, inspirasi Ashabul Kahfi, keluar dari kampungnya. Ini sahabat juga diminta keluar dari Mekah menuju Habasyah. Kemudian di dalam surat Al-Kahfi juga ada kisah Dzulqarnain, seorang raja yang
hampir 2/3 bumi itu wilayah kekuasaannya. Di dalam surat Al-Kahfi kan dikisahkan perjalanannya ke barat, ke timur, ke utara. Yang sebagian ahli tafsir menyebutkan masa perjalanannya Dzulqarnain keliling dunia itu 120 tahun. Itu hanya masa istilah hari ini blusuane loh Mas. Blusuane Dzulqarnain itu 120 tahun. Belum ngetem standby di istananya. Lah kenapa Allah berikan kisah Dzulqarnain untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat Rasul sedang disempitkan hidup dan dakwahnya? Jawabannya, Allah ingin memotivasi Nabi Muhammad bahwa besok meskipun kamu bukan raja seperti Raja Dzulqarnain, tetapi kamu adalah sosok yang agamamu itu nyebar seluruh alam semesta, rahmatan lil alamin. Kalau Dzulqarnain dikenal sebagai pemimpin barat dan timur, maka di dalam salah satu riwayat ada di dalam Sahih Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha zawaliyal ardu. Allah suatu malam Allah pernah gulung bumi ini hatta ra'aitu masyariqaha wa magharibaha, sampai aku bisa melihat belahan bumi timur dan barat. Nah, itu jadi bisa dipastikan jamaah, Nabi Muhammad ini belum pernah ke Pati, belum pernah, yakin. Ya kan, Rasul belum pernah menginjakkan kaki beliau yang mulia di Pati ini, belum pernah. Tapi beliau sudah pernah melihat wilayah Pati ini dalam hadis tadi. Ya. Allah gulung bumi dan Allah perlihatkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam bagian ujung timur, ujung barat, sisi sana, sisi sini, dan Rasul melihat itu nyata. Nah ini termasuk ketika Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan surat Al-Kahfi, dan di dalamnya juga ada kisah terkait Nabi Musa alaihi salam. Ya, Nabi Musa, Nabi di peringkat pertama penyebutan terbanyak di dalam Al-Quran. Kisah yang paling banyak tersebar di dalam Al-Quran. Nggak seperti kisah Nabi Yusuf yang ngelumpuk tadi, enggak. Ya, Nabi Musa ada di surat ini, surat ini, surat ini, surat ini. Yang mana kalau kita belajar ulumul Quran atau usulut tafsir, ada kaidah tidak ada istilah pengulangan, bukan pengulangan ayatnya ya, pengulangan hikmah di dalam Al-Quran. Artinya apa? Kita mungkin ketemu itu kisah Nabi Musa di surat Al-Kahfi, ada lagi nanti kisah Nabi Musa di surat yang lain, tapi wajib kita beri highlight atau catatan besarnya, pasti makna dan hikmah pelajaran di surat Al-Kahfi beda dengan kisah Nabi Musa di surat yang lain. Itulah kenapa Al-Quran menjadi mukjizat. Ya. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sering sekali berdoa. Salah satunya beliau berdoa, radhiyallahu wa rahimallahu li akhi Musa. Terkadang Rasul juga berdoa, radhiyallahu wa rahimahullah li akhi Isa. Semoga Allah meridhoi, semoga Allah merahmati saudaraku Musa, saudaraku Isa,
saudaraku yang lainnya, disebutkan beberapa nabi dan rasul. Dan Nabi Musa sering sekali mendapatkan untaian doa seperti ini dari lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Alasannya Rasul melanjutkan, laqad udhiya aktsar min hadza fasabara. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, laqad udhiya Musa. Kalau hari ini aku mendapatkan hinaan, kalau hari ini aku mendapatkan celaan, Nabi menjelaskan, laqad udhiya Musa, sungguh Nabi Musa lebih banyak lagi mendapatkan cobaan, siksaan, hinaan, ya, aktsar min hadza, lebih banyak dari diriku ini, fasobaro, dan dia pun tetap sabar. Ini Nabi Musa alaihissalam. Maka enggak heran ketika memimpin satu masyarakat yaitu Bani Israel, ya, mereka terkadang nyaris enggak punya tawakalnya, Mas. Contohnya ketika dikejar oleh bala tentara Fir'aun, Bani Israel semuanya berjalan, berlari, nggak ada yang pakai kendaraan. Fir'aun dan bala tentaranya ngejarnya pakai kereta kuda. Maka yuk secara nalar kita ya mesti bisa ketangkep itu. Bani Israel juga sama. Ketika mereka belok kanan, Fir'aun dan bala tentaranya ikut belok kanan. Bani Israel berkata kepada Musa alaihissalam, inna lamudrakun, inna lamudrakun. Kita akan ketangkep, kita akan kesalib. Mereka belok kiri, Fir'aun juga belok kiri, ya. Mereka teriak lagi, inna lamudrakun, inna lamudrakun. Kita pasti ketangkep, kita pasti kesalib. Tapi apa kata Nabi Musa alaihissalam? Kalla inna rabbi sayahdin. Tidak akan mungkin, mustahil kita ketangkep, karena Allah Rabbku pasti memberikan petunjuknya kepadaku. Ini kekokohan iman seorang Musa alaihissalam. Sehingga gak lama kemudian Allah berikan wahyu supaya beliau hentakkan tongkatnya itu ke bibir pantai atau di tepi lautnya, dan terbelahlah lautan itu. Kemudian Bani Israel bisa terus berjalan melewati laut dan Fir'aun pun mengejar di belakangnya sampai mereka sudah nyebrang. Allah kembalikan lautan seperti asalnya, tenggelamlah Fir'aun dan bala tentaranya. Nah ini sekelas Musa alaihissalam masih meminta hidayah dan meyakini bahwa Allah satu-satunya zat yang menurunkan hidayah tersebut. Yang hari ini wahyu yang Allah turunkan supaya Nabi Musa alaihissalam menghentakkan tanah dengan tongkatnya dan terbelah lautan, diyakini ya adanya kekuatan magis dari tongkatnya Nabi Musa alaihissalam. Padahal ini kalau kita belajar akidah, belajar tauhid, simple Mas, ini bagian dari mukjizat. Ya, kenapa? Karena jelas ayatnya disebutkan fa'auhayna ila Musa, ya, di dalam surat As-Su'ara ayat 63 Allah berfirman fa'auhayna ila Musa, lalu Allah wahyukan kepada Nabi Musa, anidrib bi'asakal bahra
pukullah laut dengan tongkatmu. Fangfalaka fakana kullu firkin kattaidil azim. Maka lautan pun terbelah, dan setiap belahan itu gambarannya seperti gunung yang besar setinggi. Jadi ketika lautan terbelah itu bukan belah jadi dua tok, ya, itu terbelah menjadi setiap suku Bani Israel. Ada yang meriwayatkan sampai 12 suku klan Bani Israel, ada yang separuhnya cuma 7, wallahu a'lam. Yang jelas Bani Israel banyak klannya. Jadi laut itu terbelah sesuai dengan suku-suku Bani Israel. Ya, paling mudahnya gini saja, Bani Israel nasabnya ke siapa? Ke Nabi Yakub, ya, karena Israel adalah nama lain dari Nabi Yakub, punya anak Yusuf dan 11 saudaranya. Berarti ada berapa? 12. Ya, dan 12 itu mereka jalan sesuai dengan keluarga besarnya. Ada keluarga yang nasabnya sampai Nabi Yusuf, ya, berarti ya lewat belahan situ. Ada keluarga yang nasabnya sampai Binyamin, ya, berarti lewat situ. Ada yang nasabnya sampai Yahuda, berarti ke situ. Kayak gitu, Mas. Dan ini Allah wahyukan. Apa berarti kalau wahyukan itu? Ini menjadi perintah otomatis Nabi Musa, dan setiap para rasul pasti mereka akan mentaati perintah Allah. Dipukul tongkatnya, ya. Supaya apa? Supaya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan banyak sekali contoh-contohnya ketika Allah itu memberi asbab musabab, ya, memberi asbab musabab supaya kita ini nggak semuanya bernilai sulapan, Mas. Meskipun mukjizat banyak yang di luar logika kita, tapi Allah sengaja. Sekarang gini aja, kira-kira tanpa Allah perintahkan Nabi Musa mukul tongkatnya ke laut, bisa nggak Allah belah lautan itu? Ya gampang sekali. Idza aradallah, ketika Allah sudah berkehendak, tinggal kun fayakun. Ya, sekarang gini, ketika Allah pengen memberikan perintah sholat 5 waktu untuk umat kita ini, umatnya Nabi Muhammad SAW ini, Allah langsung angkat Nabi Muhammad ke langit, langsung ke Sidratul Muntaha, di atasnya berjumpa dengan Allah. Bisa apa enggak? Ya, kenapa harus pakai dijemput dulu dengan malaikat Jibril, jalan dulu dari Mekah menuju Baitul Maqdis, baru kemudian naik ke langit? Ya apa enggak? Kan gitu kan? Ada kronologisnya. Padahal kalau Allah langsung angkat Nabi sampai berjumpa di atas Sidratul Muntaha, sangat mudah, bisa. Tapi Allah memberikan pelajaran untuk hamba-hambanya. Ya, yang hari itu saja Rasul cerita kepada masyarakat Quraisy Mekah, perjalanan Mekah Baitul Maqdis, nggak sampai semalam wis balik lagi di Mekah. Percaya apa tidak? Gak ada yang percaya. Ya, itu padahal masih real Mekah Baitul Maqdis. Apalagi kalau Nabi tiba-tiba cerita diangkat ke langit. Nah, itu malah dikira dongeng, Mas. Padahal umat setelahnya, ya, terbuka apa enggak? Alhamdulillah. Terbuka apa enggak hikmah dari Allah perjalankan Nabi Mekah ke Baitul Maqdis? Terbuka. Hari ini Mekah Baitul Maqdis sehari bisa apa enggak? Bisa apa enggak? Bisa. Mekah Baitul Maqdis Mekah itu sehari ngandak. Ya. Naik pesawat 4 jam perjalanan. Ya, dari Mekah
landing ke Baitul Maqdis. Nanti dari Baitul Maqdis landing ke Mekah. 4 jam, 8 jam. Cukup? Cukup. Hari itu Abu Jahal nggak percaya, Mas. Hari ini kita percaya Mekah Baitul Maqdis bisa sehari semalam. Ya kurang dari itu kita percaya. Udah ada pesawat. Yang belum terbuka itu ya travel Baitul Maqdis Sidratul Muntaha itu belum ada. Ya, ya enggak? Itu supaya mendapatkan hikmah. Ya. Termasuk mukjizat. Allah takdirkan semuanya dengan mudah. Tapi Allah memang melalui perantara para nabi dan rasulnya memperlihatkan kekuasaannya ya, di hadapan umatnya yang masih ingkar, yang sudah beriman biar tambah imannya. Itu salah satunya dengan mukjizat. Makanya disebut mukjizat i'jaz. Itu apa? Melemahkan. Melemahkan siapa? Ya musuh-musuh daripada tauhid itu tadi. Lah kalau dinilai sangar-sangaran, Mas, paling sangar tetap Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Umatnya Nabi Musa minta manna wa salwa, makanan dari surga. Allah turunkan itu, masih ada perantaranya. Umatnya Nabi Isa juga minta makanan dari langit. Allah kabulkan, itu masih ada perantaranya. Nabi Musa belah lautan, masih dengan tongkatnya yang disentuhkan ke tepi laut. Ya, masih ada sarananya. Sekarang bayangkan ketika Nabi Muhammad SAW diminta oleh masyarakat Mekah memperlihatkan mukjizatnya, kekuasaan yang datang dari Allahnya. Kemudian Rasul kumpulkan mereka ke salah satu bukit di Mekah yang hari ini bukitnya masih ada, Mas. Dikenal dengan Jabal Abul Qubais. Masih ada. Di atas itu Rasul meminta mereka menyaksikan bulan. Kemudian Rasul dengan telunjuknya membelah bulan tersebut. Bulannya di mana, telunjuknya Nabi di mana, Mas? Ya, telunjuk Nabi nyentuh bulan enggak. Kalau Nabi Musa tadi tongkatnya masih nyentuh tanah. Ya. Manna wa salwa, makanan dari langit untuk umatnya Nabi Isa, masih ada perantara. Tapi Nabi Muhammad membelah bulan hanya dengan telunjuknya di Mekah. Seret, bulan terbelah. Nah, sangaran di sekarang. Ya. Kalau kita bicara sangaran, tapi kita bukan masalah sangaran. Ya, karena ada satu benang merah di mana mereka adalah manusia pilihan utusan Allah untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakatnya yang masih tidak mau mengimani Allah dan Rasulnya. Ya. Nah, terlebih khususnya di Nabi Musa. Kenapa Nabi Musa disebut paling banyak dibandingkan Nabi Muhammad? Karena di masa Nabi Muhammad SAW beliau masih punya tanggung jawab mendakwai umat sebelumnya. Siapa itu? Yahudi dan Nasara. Kalau Nabi Muhammad bercerita hanya Nabi Isa, orang Nasrani tahu itu. Tapi orang Yahudi tidak mengimani Nabi Isa. Apalagi kalau hanya cerita beliau sendiri. Dan Nabi Muhammad yang mengimani hanya umat Islam di zamannya tok. Nasrani tidak mau mengimani Rasul Muhammad, apalagi Yahudi juga tidak mau mengimani Nabi Muhammad SAW. Tapi ketika pelajaran itu diambil dari Nabi Musa alaihissalam, kita mengimani Nabi Musa, mengimani. Orang Nasara mengimani Nabi Musa, mengimani. Bahkan Yahudi sekalipun juga mengimani Nabi Musa. Ini kalau bahasa marketing pangsa pasarnya lebih besar, Mas. Ya, Yahudi iman kepada Musa,
Nasara iman kepada Musa, muslimin pun di zaman Nabi Muhammad sampai hari ini juga mengimani Nabi Musa alaihissalam. Maka kalau hari ini ada yang salah paham, ya, apa yang kita sebutkan di dalam surat Asy-Syu'ara itu wahyu, perintah, ya, dan bukan bermakna tongkatnya itu yang menjadi titik poinnya. Oh, tongkatnya itu yang oleh Allah diisi. Wah, akhirnya punya kekuatan bisa membelah lautan. Nah, ini termasuk kesalahpahaman di dalam memahami kisah Nabi Musa perihal tongkatnya. Ujung-ujungnya apa? Meyakini bahwa tongkatnya Nabi Musa itu bagian dari jimat. Yang hari ini kalau ada jimat-jimat bertebaran dan mengatasnamakan Islam wal muslimin, pakai dalilnya salah satunya jimat Nabi Musa. Apa itu tongkatnya? Jadi bukan tongkat sembarang tongkat itu. Tongkat yang sudah diisi, punya kekuatan, punya daya manfaat dan madharat, maka ketika diminta membelah lautan, lautan terbelah. Contoh yang lain akik Nabi Sulaiman. Ya. Padahal Nabi Sulaiman itu beliau kokoh dengan keyakinan tauhidnya, hadza min fadli Rabbi. Ini semuanya karunia Allah. Kalau Allah anugerahkan bisa menaklukkan bangsa jin, burung-burung, memahami bahasa binatang, itu sama sekali nggak ada kaitannya dengan akik beliau. Kesaktian dari akik yang bisa membawa manfaat dan madharat, semuanya itu datang dari Allah. Ya. Dan akik beliau cuma satu. Itu pun kalau riwayatnya kita mengambil riwayat yang paling bisa dijadikan pijakan. Karena banyak riwayat-riwayat terkait dengan cincin Nabi Sulaiman itu palsu ataupun dhaif. Anggaplah ada yang menghasankannya, itu kan juga akiknya nggak banyak, cuma satu. Tongkat Nabi Musa itu juga cuma satu. Masalahnya hari ini masih ada, bahkan di online pun juga ada menyediakan, ya, salah satunya jualan jimat akik Sulaiman sama tongkat Nabi Musa. Lah emangnya akiknya berapa, tongkatnya berapa? Mosok neng pati nek sing adol akik Sulaiman tongkat Nabi Musa. Ya, nanti di belahan sana daerah Papua ya nek sing ngedol akik Nabi Sulaiman, tongkat Nabi Musa. Lah emang tongkatnya Musa banyak, Pak. Ya ini kesalahpahaman yang mengatasnamakan siapa? Nabi Musa alaihissalam. Ya. Padahal ini Zubair bin Awam yang beliau mendapatkan titel Hawari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Pengawalnya Nabi Muhammad. Manusia yang pertama menghunuskan pedang untuk membela Nabi Muhammad itu Zubair bin Awam. Semua perang yang diikuti oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau pasti ada. Itu Zubair bin Awam. Karena kedekatan hubungan, bahkan kedekatan secara nasab, ya, karena Zubair itu lahir dari bapaknya siapa namanya, Mas? Siapa namanya? Ya Awam kan, Zubair bin Awam. Awam menikah dengan Sofiyah binti Abdul Muttalib. Awam menikah dengan wanita
yang bernama Safiyah binti Abdul Muttalib. Ya asing kan? Berarti Safiyah itu hubungannya dengan Nabi Muhammad siapa? Ya, Safiyah binti Abdul Muttalib. Nasabnya Nabi kan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Berarti Safiyah saudari dari ayah Nabi, masih kena dulur mbek Abdullah itu. Berarti juga masih saudaranya Abu Lahab bin Abdul Muttalib, masih saudaranya Abbas paman Nabi yang lain bin Abdul Muttalib, masih saudara dari Hamzah bin Abdul Muttalib, masih saudara dari paman terdekat Nabi Abu Thalib bin Abdul Muttalib. Berarti Safiyah sama Nabi hubungannya apa? Bibi dan ponaan. Awam menikahi Safiyah binti Abdul Muttalib. Dari pernikahan itu lahirlah Zubair bin Awam. Berarti Zubair dengan Nabi hubungannya apa? Sepupu misan. Karena Zubair anak dari bibinya Nabi yang bernama Safiyah binti Abdul Muttalib. Dekat nggak itu berarti secara nasab? Dekat. Nabi sama Zubair masih hubungan sepupu. Berarti kayak siapa nasibnya? Selain Zubair sepupu Nabi siapa? Ali, betul sekali. Ali bin Abu Thalib bin Abdul Muttalib. Ya, karena Ali lahir dari pernikahan Abu Thalib menikah dengan seorang perempuan yang bernama Fatimah. Lahirlah dari pernikahan mereka berdua Ali bin Abu Thalib. Abu Thalib menikahi perempuan bernama Fatimah. Berarti Fatimah dengan Nabi Muhammad, ya, tadi Nabi Muhammad memanggil Safiyah binti Abdul Muttalib apa, Mas? Apa manggilnya Nabi Rasul? Bibi, bule. Nah sekarang kalau beliau punya paman Abu Thalib menikah dengan Fatimah, lahir nantinya Ali bin Abu Thalib, berarti Nabi manggil Fatimah apa, Mas? Bingung tuh? Jam piro? Nah, 10:30. Ya, bingung nggak? Tadi Nabi manggil Safiyah apa? Bibi, bule. Ya, tante lah kalau bahasa Indonesianya mungkin. Nah sekarang Rasul manggil Fatimah apa? Istrinya Abu Thalib. Hah? Sama. Yang jawab sama salah, yang jawab bule salah, jawab bibi juga salah. Yang benar istri paman. Ya, yang benar istri paman. Lu saya ini bahasa Indonesia ya bibi-bibi juga, iya itu masalahnya. Kalau pakai istilah Indonesia ya betul, ketemunya bibi atau tante. Ya, ketemu Jawa ya bule atau budi atau semisalnya. Ya, cuma masalahnya dalam masalah istilah Arab, apalagi istilah syar'iynya, nggak bisa kita sebut dengan bule. Kenapa? Karena bibi atau bule itu yang betul-betul saudari dari orang tua kita. Itu yang disebut dengan bibi. Entah itu saudari dari ayah kita atau saudari dari ibu kita, itulah disebut dengan bibi. Dan mereka adalah mahram kita selama-lamanya. Ya, makanya Nabi nyebut Safiyah binti Abdul Muttalib ya bibi. Karena emang dulur wedoke bapak Nabi dan paman-paman Nabi yang lain. Tapi ketika Abu Thalib menikah dengan Fatimah, Fatimah siapanya Nabi? Enggak ada hubungan nasab. Maka disebutnya istri paman. Dan mereka bukanlah mahram.
Makanya harus dibedakan. Kita nyebut bule ya karena emang bule itu mahram kita. Kita nyebut bibi ya karena mahram kita. Selama-lama kita nggak boleh menikahi mereka. Tapi kalau ada kita punya paman nikah dengan perempuan, lah perempuan itu siapa? Ya asing, nggak ada kaitannya dengan keluarga besar kita. Dia itu masuk keluarga besar kita karena menikah dengan paman. Karena dinikahi paman kita akhirnya masuk deretan keluarga besar kita. Kalau nggak ada pernikahan dengan paman kita, siapa dia? Yombo anak isopo. Ya kan gitu kan? Dalam kita memahami kan seperti itu. Sehingga kalau ada hubungan yang selesai di antara mereka, entah itu paman kita yang wafat atau adanya perceraian di antara mereka, hukum menikahi jandanya dari paman boleh apa enggak? Ya, hukum menikahi jandanya paman boleh atau tidak? Boleh. Cuma masalah sopan santun ya orang duwe ya unggah-ungguh itu urusan lain. Ya, itu urusan lain. Kita bicarakan kalau secara hukumnya boleh apa enggak? Boleh. Ya, boleh-boleh saja. Karena mereka bukan mahram kita. Nah, kembali tadi. Zubair itu mengawal Nabi SAW di setiap jihad. Ya, bahkan beliau hidup sesudah wafatnya Rasul masih hidup Zubair. Makanya kemudian ada di antara para sahabat itu bertanya kepada Zubair, "Hai Zubair, engkau itu menemani Nabi SAW panjang sekali." Ya. Kan Zubair ini juga termasuk as-sabiqunal awwalun. Berarti kan sama Abu Bakar, sama Utsman, ya, itu mirip-mirip loh. Yang ditanyakan kepada beliau, kenapa engkau tidak banyak meriwayatkan hadis? Masuk akal loh pertanyaannya. Orang yang lama sekali menemani Rasul, jihad bersama Rasul, pengawal Rasul. Ya. Tapi kenapa hadis tidak banyak diriwayatkan oleh beliau? Kan otomatis sering kan ngobrol dengan Nabi. Jawabannya Zubair, masya Allah. Ya, jawaban Zubair itu pelajaran penting hari ini. Zubair berkata, karena aku pernah mendengar Rasul bersabda. Ini berarti kan salah satu hadis ini yang meriwayatkan Zubair. Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu finnar." Barang siapa yang berdusta atas namaku, ya, berdusta atas Nabi. Nabi gak pernah ngomong ini disebut seperti ini. Nabi gak pernah melakukan ini disebut seperti ini. Falyatabawwa maq'adahu finnar, maka persiapkan dirinya untuk milih bangku kursinya, sofanya, tapi kursi bangku sofa di neraka. Nah itu saya takut. Yang saya sebutkan itu betul enggak plek seperti yang Rasul ucapkan. Itu ketakutan Zubair. Bukan Zubair enggak banyak mendengar ucapan Nabi, banyak. Tapi kenapa enggak mau meriwayatkan? Beliau takut mbok menawa ada kesalahan Rasul, ya, nggak ngomong seperti ini, nggak ada huruf ini, nggak ada kata ini, ternyata aku menyebutkan, jatuhlah aku ke dalam hadis yang mendustakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini lebih banyak lagi malah orang-orang yang berseberangan dengan Zubair, termasuk para nabi dan Rasul yang lain, diantaranya dusta atas nama Nabi Musa alaihissalam. Apa itu tadi? Dibilang tongkatnya Nabi Musa jimat. Ya, padahal wahyu tadi ayatnya jelas. Fa'auhayna, Allah wahyukan. Ya. Sehingga kalau hari ini ada orang yang mungkin punya senjata keris misalnya,
Ya, terus dapat kabar diisi ini, isinya apa kuwi? Kemudian dia berkeyakinan punya daya keunggulan, bisa mendatangkan manfaat, bisa mendatangkan madarat, ya, maka ini masuk ke dalam kesyirikan. Jelas masuk dengan pemahaman meyakini satu benda yang bisa membawa manfaat dan madarat. Kalau sebatas keyakinan perantara, hari ini kan alasannya kan perantara, kita mintanya ke Allah tapi kekuatannya lewat ini, wesi yo wesi kan? Yang viral kan itu, ya. Maka ini masuk ke dalam kategori syirik kecil. Jangan lihat kecilnya ya, lihat syirik ya, ojo mburine tapi ngarepe. Tapi kalau sudah meyakini, ya pokoknya kok keris ini, ya, dari besi khurasani ini yang bisa mengobati, ya, nah ini sudah masuk syirik besar. Mau yang mana keyakinannya, podo-podo syirik ya mas, masalah. Sehingga kita akan menolak ketika disebut bahwa tongkat Nabi Musa itu bagian dari jimat. Masanya nggak ada pengaruhnya, itu betul-betul benda mati. Ya. Kalau pengen disangkut pautkan, bukan ke tongkatnya, siapa yang megang tongkat. Manusia pilihan, dapat wahyu dari Allah. Ya. Maka contoh yang lebih ringan itu seseorang yang datang kepada Imam Ahmad ketika beliau sedang sibuk meriwayatkan hadis. Ada orang yang datang lapor, wahai Imam, ada saudara kita yang sedang kesurupan, ngomong raco nggak jelas, diganggu jin, ya, kita minta engkau untuk meruqyahnya. Imam Ahmad, beliau tidak pindah tempat, beliau cuma bilang, ambil sendalnya, wis, gawa sendalku ceblekno neng wong iku, ya kan, gitu kan. Dan akhirnya betul, sendalnya Imam Ahmad didekatkan kepada orang yang kena gangguan jin, dengan izin Allah sembuh, jinnya lari mas. Dan kisah ini terulang ketika Imam Ahmad sudah wafat, ya. Imam Ahmad sudah wafat, orang yang bersangkutan keganggu jin lagi, orang yang menyaksikan, oh mbiyen nganggo sendale Imam Ahmad mari, ya kan, akhirnya digoleki itu, datang ke ahli warisnya Imam Ahmad, pinjem sendalnya Imam Ahmad, dikasih sendalnya, akhirnya ditabok nih wonge, ora mari-mari mas, ya kan, nggak mari-mari. Kenapa? Masalahnya bukan sendalnya itu, ya, siapa pemilik sendalnya itu, ya. Makanya kalau Umar bin Khattab lewat jalan yang di situ kemudian ada jin lewat, mesti pindah jalur jinnya, ya. Karena Umar bin Khattab sosok yang kokoh imannya, nggak takut sama sekali kecuali hanya takut kepada Allah. Itu juga Imam Ahmad. Sehingga jin takut karena kekokohan tauhidnya, bukan perkara sendale. Ini kalau orang salah memahami kan akhirnya bisa jualan sendalnya Imam Ahmad, ya kan? Sendal Imam Ahmad, sendal Imam udah diisi sama Imam Ahmad dan murid-muridnya. Waduh, ya repot. Ya. Karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu datang di saat kita betul-betul punya pasrah ketawakalan, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ya, dengan kita memohon pertolongan melalui salat kita, doa kita, zikir kita hanya kepada Allah. Mau Allah lewatkan apapun itu atas kehendak Allah. Jadi kalau Allah rubah itu Nabi Musa bukan dengan tongkatnya, mungkin dengan tangannya bisa, mungkin dengan sendalnya juga bisa, mungkin dengan
sabuknya bisa. Ya, karena permasalahannya bukan keistimewaan benda mati tongkat, ya, tetapi tongkat itu dipegang oleh seorang manusia yang imannya paling kokoh di hari itu, tauhidnya paling kuat di hari itu, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah tabaraka wa ta'ala. Maka kembali lagi, sumber kesalahpahaman itu karena adanya kejahilan, ya, karena kita nggak mau mengangkat kebodohan itu, khususnya kebodohan dalam hal agama, merasa sudah cukup, agama sudah cukup melalui turunan dari nenek moyang, sudah itu aja. Padahal belum tentu yang warisan nenek moyang betul semuanya, ya. Dan Nabi Musa juga memberikan contoh bagaimana beliau sabar di dalam mengangkat kejahilan dan menuntut ilmu, salah satunya kepada Nabi Khadir, atau kalau di Indonesia biasa disebut dengan Nabi Khidir alaihi wassalam. Bukan berarti Nabi Musa jahil, enggak, beliau alim. Bahkan setiap para nabi dan rasul pasti pintar, pasti cerdas. Imam Ibnul Jauzi menyebutkan dalam kitab beliau Akhbarul Adhkiya, dalam kitab berita-berita orang-orang cerdas, beliau sampaikan manusia paling cerdas pertama adalah para nabi dan para rasul. Dan dari seluruh para nabi dan para rasul, ya, kalau rasul berapa jumlahnya itu? Yang nabi sekaligus rasul bisa 124.000 versinya Imam As-Suyuti. Ya, kalau seluruhnya para nabi bisa 300.000 sekian. Yang kita dapat di Al-Quran cuma 25. Berarti dari 300 sekian ribu itu, yang paling cerdas adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada di level pertama Khalilullah, Khalilur Rahman, yang kedua yaitu Nabi Ibrahim, di level yang kedua, baru kemudian Nabi Musa ada di level yang ketiga. Ya. Maka nggak salah sebetulnya, ya, karena bicara Nabi Musa bukannya sombong. Ketika ada seseorang bertanya, "Hei Musa, adakah orang yang lebih berilmu selain kamu?" Coba sekarang di tengah masyarakat Bani Israel, ya, masyarakat yang duablek, yang susah diatur, ya, Nabi Musa kemudian menjawab, tidak ada orang yang lebih berilmu dari aku. Salah apa enggak, Pak? Ya, dalam posisi beliau memimpin umat yang banyak, ya, tapi dablek, Nabi Musa tidak salah dengan studi kasus di zamannya. Cuma Allah Subhanahu wa ta'ala menegur, ya, bahwa ada langit di atas langit, gitu kan, masih ada langit di atas langit, masih ada orang yang lebih berilmu selainmu. Ujung-ujungnya apa Nabi Musa nggak terima? Nabi Musa langsung tawadhu, yang di dalam surat Al-Kahfi dari ayat yang ke berapa itu, 62 sampai ayat yang ke-80, isinya perjalanan Nabi Musa alaihissalam menuntut ilmu kepada Nabi Khidir, ya. Jadi beliau ketika dapat teguran, bukan manusia yang paling berilmu, tapi ada yang lebih berilmu, beliau juga terima, langsung tawadhu, tak golei, tak cari, aku siap menjadi muridnya. Karena terkadang
kita tahu dalil itu saja belum cukup ya, sebelum kita berusaha mengamalkan atau mensesuaikan pemahaman dengan para sahabat. Makanya kenapa kita nggak mencukupkan Al-Quran dan Sunnah? Betul, ini dua asas pedoman kita. Betul, Al-Quran secara utuh semuanya benar, dan hadis, yaitu hadis sahih ya, atau hadis hasan, yang mana ucapan dan perilaku Nabi masih bertebaran di kita yang dhaif, yang disandarkan atas nama beliau, bahkan hadis-hadis palsu, yaitu nggak kita gunakan. Nah sekarang Al-Quran sudah kita ambil, hadis atau as-sunnah sudah kita ambil, maka kita masih butuh pemahaman para sahabat, karena kebenaran selanjutnya ada di situ. Contoh, Nabi Muhammad SAW pernah didatangi beberapa sahabat yang mana mereka baru saja pulang dari safar di laut. Kondisi lautan saat itu ombak tinggi nerjang mereka sampai mereka buta arah ya, sampai ada yang terdampar, kehabisan bekal, bahkan air yang mereka gunakan untuk wudhu itu sudah habis. Akhirnya mereka bingung para sahabat ya, wudhu pakai air laut boleh atau enggak ya? Ini belum ada hadisnya ya, mereka bingung nih. Rasul belum pernah ngajari wudhu pakai air laut ini sah atau tidak, tapi ujung-ujungnya mereka wudhu pakai air laut. Sampai kemudian mereka tiba di Madinah, berjumpa dengan Rasul SAW. Kemudian mereka melaporkan, menceritakan, sampai bertanya, ya Rasul, sah atau tidak wudhu kami selama di lautan pakai air laut? Nah, Rasul SAW ya, beliau punya keistimewaan, utitu jawami'al kalim. Aku Allah berikan jawami'al kalim. Apa itu jawami'al kalim? Ucapan yang ringkes ya, simple, tapi itu kalau dijabarkan maknanya bisa Masya Allah. Paling kelihatan itu kan kalau antum belajar kitab hadis paling ringkes kan Arba'in Nawawi ya. Arba'in Nawawi isinya paling 42 hadis ya. Itu kalau Rasul ucapkan sehari ya saja, Rasul ucapkan 5 saja dari Arba'in Nawawi, itu ketemu berapa hari jadinya Mas? Ya, 42 bagi 5 berapa? 8. Nah, 8 hari, seminggu. Coba antum belajar Arba'in Nawawi dan syarahnya itu, harong tahun belum tentu selesai ya. Itu jawami'ul kalim, dan salah satunya dalam hadis ini. Ketika mendapatkan berita dan laporan tersebut, Rasul SAW menjawab, huwa, yaitu air laut, lautan, tahurun ma'uhu hillun maitatuhu. Laut, samudra ya, airnya suci dan mensucikan, dan bangkainya halal untuk kalian konsumsi. Pertanyaannya, tadi sahabat bertanya kepada Nabi babakan panganan, Mas. Ada nggak tadi pertanyaan panganan? Tidak ada. Ya, mereka hanya bertanya apa? Masalah air laut bisa nggak untuk berwudu, sah atau tidak? Tapi Rasul saking cerdasnya, beliau kan memahami jenenge wong terdampar, mosok permasalahan kur banyu wudu tok kan ra mungkin.
Ya, mereka masih punya masalah makanan yang dikonsumsi, bagaimana mereka menyambung hidup, survive-nya seperti apa. Kan gitu kan? Maka Rasul tambah itu jawabannya, ma tahurun ma'uhu, airnya suci dan mensucikan. Berarti wudhu pakai air laut sah-sah saja, boleh-boleh saja. Silahkan. Tapi Rasul juga menambahkan hilun maitatuhu, bangkai binatang laut juga halal untuk dikonsumsi. Nah, ini kan jadi kaidah akhirnya. Semua binatang laut halal untuk dimakan muslimin dan muslimat. Nah, ini dalilnya udah jelas. Sekarang butuh pemahaman aja, butuh ilmu ya untuk mendalami hadis ini. Paling mudahnya sekarang definisi saja. Definisi maitah itu adalah bangkai versi Indonesia. Dan bangkai itu definisi istilah fikihnya adalah binatang yang mati tanpa disembelih. Itu sebutannya bangkai. Binatang yang mati tanpa disembelih. Karena muslimin biasanya mengkonsumsi hewan itu disembelih dulu. Ayam, domba, kambing, sapi, kuda. Ya. Piye lah nyembelih welut piye, Mas? Nyembelih tuna, ya kan? Bawal. Enggak. Jadi mau ditulup, mau dijaring, mau diapa, bebas. Itulah definisi bangkai secara fikih. Binatang yang mati tanpa disembelih. Artinya dari sini jangan sekali-kali kita menerjemahkan bangkai versi Jawa, rusak fikihnya. Bangkai sama dengan batang. Kalau di Jawa kan jadi gitu kan, bangkai sama dengan batang. Akhirnya ketemu iwak banyu, ya kan, wis ngambang, ambune wamis perengus bosok. Ya kan, wis enek sete lho Mas. Sudah ada belatung, diumbah, dicuci, akhirnya dimasak. Dimakan serumah. Ujung-ujungnya sak omah muntaber. Ya, sakit perut semuanya. Sing disalahne hadis sih. Loh katanya binatang bangkai binatang laut halal. Ya kan? Kok lara weteng? Nah, hadisnya disalahkan. Lah ini salah satunya kenapa kita wajib memahami sebagaimana pemahaman para sahabat. Betul. Kalau hanya sebatas halal haramnya kembali ke kaidahnya tadi. Binatang laut halal semuanya. Mau mati pun halal semuanya. Tapi kan kita juga punya nalar, teman. Punya akal untuk berpikir. Jelas iwak ngambang wis bosok, uget-ugeten, yo sik dimasak itu berarti sing salah sapa? Paham maksudnya? Ya kan? Sekarang ilmu bertebaran di mana-mana. Mau yang offline, mau yang online. Ya. Tinggal gelem mangkat ya atau tidak, atau malas-malesan. Kan gitu kan? Tapi ketika ada permasalahan ya, jawab sekenanya, jawab seenaknya, seakan-akan tidak mau diluruskan. Ya, karena merasa dirinya sudah paham. Sing salah sapa berarti, Mas? Gitu. Contohlah Nabi Musa alaihi salam. Ya. Ketika Nabi Musa mendapatkan teguran yang kemudian akhirnya beliau, kita bacakan ayatnya aja, langsung kita ngaji ke ayatnya aja. Mulai dari ayat 62 dari surat Al-Kahfi. Wa idh qala Musa li fatahu la abrah hatta ablugha majma'al bahraini aw amdhiya huqaba. Jadi ketika beliau mendapatkan teguran dan diminta untuk mencari guru yang lebih berilmu, maka
beliau, nah itu Nabi Musa alaihissalam berkata li fatahu. Ya. Fata di sini nggak ada tafsirnya di Al-Quran, nggak ada. Ya, fata secara bahasa artinya pemuda. Tapi kalau fatahu, ya ada fata kemudian ditemplekkan di sandingnya, itu dhamir atau kata ganti orang. Ya, kalau fatahu itu kan hunya jadi nya, pemudanya, itu artinya bukan pemuda lagi tetapi budak. Fatahu itu berarti bermakna budak. Ketika Nabi Musa berkata kepada budaknya, padahal nanti di hadis Nabi SAW dijelaskan fata di sini adalah Yusha bin Nun, ya, seorang Bani Israel yang bernama Yusha, dalam aksen lain Yashu bin Nun, ya. Dan Yashu bin Nun atau Yusha bin Nun ini nantinya menjadi nabi setelah Nabi Musa dan Nabi Harun wafat. Ya, bahkan yang membawa Bani Israel masuk ke negeri Palestina melawan masyarakat yang keras dan bengal itu adalah Nabi Yusha bin Nun alaihi salam. Cuma yang nggak disebutkan di dalam Al-Quran, ya. Tapi sekarang kembali ke ayatnya tadi, li fatahu, kepada budaknya. Padahal apa bisa disebut budak? Kita lihat nasabnya Yusha bin Nun. Yusha bin Nun bin Afrayim bin Yusuf bin Yakub. Ya, ke atas nggak asing ya. Jadi Yusha bin Nun, Yusha putra dari Nun, Nun anaknya Afrayim, Afrayim anaknya Yusuf bin Yakub. Berarti masih ketemu siapanya Nabi Yusuf? Masih ketemu cicitnya Nabi Yusuf. Berarti aslinya Yusha bin Nun itu bukanlah budak. Kenapa? Karena hubungannya dengan Nabi Musa itu masih sama-sama nasabnya Bani Israel. Kalau Nabi Musa nasabnya nanti ke saudaranya Nabi Yusuf yang lain, tapi kalau Yusha bin Nun nasabnya langsung ke Nabi Yusuf alaihi salam. Jadi Yusha itu betul-betul bukan budak, tapi muridnya Nabi Musa. Ya. Lah kenapa kok disebutnya fatahu, memakai istilah budaknya? Karena jangankan di zaman itu, di zaman Ali bin Abi Thalib, ya, Ali bin Abi Thalib pernah berkata, siapa yang membawa aku satu riwayat ataupun satu huruf yang itu adalah ilmu, maka aku siap menjadi budaknya. Padahal di zaman itu wong sing paling pinter ngelebihi Ali nggak ada, Mas. Tapi ketawaduan Ali bin Abi Thalib itu sampai berkata, siapa yang membawa riwayat atau membawa satu huruf yang itu ilmu, aku siap menjadi budaknya. Artinya penuntut ilmu itu disandingkan dengan budak. Dalam arti apa? Khidmah terhadap tuannya atau khidmah terhadap syekhnya atau gurunya. Karena keberkahan salah satunya ada di sana. Para ahli sufah semuanya itu contohnya, Mas. Para sahabat yang menemani Rasul, yang mereka fakir, miskin,
tinggal di Masjid Nabawi itu kenyataan ketika khidmah terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah, Abdullah ibnu Mas'ud, Bilal, Anas bin Malik radhiyallahu anhum, mereka semuanya ada yang tugasnya ngurusi air Nabi, ada yang ngurusi sendal sepatu Nabi, ada yang ngurusi tongkat Nabi, ya, itu semuanya. Di zaman Nabi mereka menemani khidmah, ya, ngabdi. Tapi ketika Rasul sudah wafat, Abu Bakar sudah berganti dengan Umar kepemimpinannya, mereka semua ini nantinya menjadi gubernur, menjadi pemimpin-pemimpin umat. Ya, Abu Hurairah wafat di tengah istananya, Anas bin Malik wafat juga di dalam istana mewahnya. Dulunya mereka berkhidmah, ya, sampai bisa dibilang mereka adalah budak-budaknya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya hari ini gimana murid ingin mengambil keberkahan dari gurunya, keberkahan yang positif, ya, bukan yang melampaui batas. Kalau hari ini dengan mudahnya murid bisa mengadukan gurunya ditaruh di meja hijau dan seterusnya, ya, dengan kesalahan-kesalahan yang mungkin nggak seberapa, dan itu juga nggak bisa disebut kesalahan hari itu, Mas. Ya, jewer dipolisikan, guru jewer murid dipolisikan, itu kan hari ini, Mas, ya kan. Dulu jangan jewer, Pak, ya, gagang penggaris yang 1,5 meter diuncal nih kadang kena gini, ya, nggak ada yang berani polisi. Nah, bagaimana kita bisa menerapkan aplikasi untuk memukul anak dengan pukulan yang mendidik, bukan pukulan yang mendolimi, bukan yang mencederai, ya. Dan sekarang kalau nyentuh saja dalam menghukum sudah bisa dikategorikan pidana dan seterusnya. Wallahu a'lam bissawab. Nah, Nabi Musa berkata kepada Yusha bin Nun yang saat itu menjadi santrinya, yang mengawal perjalanan Nabi Musa untuk berjumpa dengan Khidir alaihi wassalam. Kata Nabi Musa, pokoknya kita jalan sampai bertemu 2 lautan, majma'al bahrain, 2 lautan yang berjumpa, au amdi huqaba, atau kalau nggak ketemu 2 lautan yang berkumpul, maka kita akan terus berjalan. Di sini pakai istilah huqaba. Huqab itu jamak, hakbun, ya, itu jarak tempuh. 1 huqab itu 80 tahun. Ya, 1 huqab itu 80 tahun. Berarti kalau huqaba itu ya wis 80 ping 80 ping 80 ping 80. Ya. Dan kita nggak tahu sampai kapan itu. Nabi Musa, ya, beliau bertekad pokoknya kita harus mencari ilmu sampai kita ketemu Khidir, ya, alaihi salam, di pertemuan antar 2 lautan. Kalau kita luput gak ketemu, pokoknya kita terus berjalan, gak tahu sampai kapan, itu sampai meninggal. Ya, itu kegigihan Nabi Musa. Udah Nabi loh ini, Mas. Udah Nabi, ya. Ini pecut untuk kita bersama. Yang pertama, namanya menuntut ilmu jelas harus dengan kesabaran meskipun itu panjang. Antum buka Sahih Muslim, Imam Muslim itu meriwayatkan hadis dari depan sampai belakang, semuanya adalah ucapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kecuali 1 di bab auqatis sholawat, di bab waktu-waktu sholat. Beliau taruh di dalam kitab sahihnya, itu bukan hadis. Ucapan Imam Yahya ibnu Abil Kuthair
satu-satunya ucapan selain hadis Nabi di dalam Sahih Muslim ini. Imam Yahya berucap yang kenapa Imam Muslim taruh di kitab Sahihnya sebagai motivasi kita yang membaca, yang ngaji kitab Sahih Muslim. Di situ disebutkan lan yunalul ilmu birahatil jismi, tidak akan pernah mendapatkan ilmu dengan jasad yang nyantai-nyantai, dengan fisik yang santai, gak gelem mangkat, ya, gak mau modal, cuma tidur-tiduran, imbis, klemer gitu tak. Itu sudah mungkin bisa meraih ilmu. Ya. Karena ilmu itu sesuatu yang harus kita ambil dengan kekuatan. Nabi Yahya itu dijadikan nabi oleh Allah itu masih usianya masih muda. Tapi Allah Subhanahu wa taala perintahkan hudil kitab. Ambillah kitab itu, hei Yahya, biquwah, dengan kekuatan. Ya, nggak bisa memang dengan nyantai-nyantai itu nggak bisa. Dengan beraneka ragamnya fasilitas modern hari ini, ya, dengan variannya apapun, nggak bisa kemudian kita memakai istilah nyantai. Dulu zaman social distancing, PPKM, ya, masjid ditutup, kajian off, rindu kajian, ya, Mas, rindu kajian. Masa sekarang wis dibuka, udah bisa lewat streaming, modus tok gitu. Alasan tok itu, ya. Banyak nyatet, banyak baca, ya. Sampai Indonesia diistilahkan penduduknya termasuk paling bawah dalam semangat membaca. Dan itu nggak bisa dinafikan, Mas. Dia tenan. Ya. Itu paling kelihatan semenjak ada istilah kolom komentar. Itu membuktikan kalau masyarakat kita ini males baca, ya. Mohon maaf saya pakai istilah agak kasar ya, ben rodok ngepasi wae. Males baca, banyak bacot. Nah, itu dah. Ya. Ada berita anggap kecelakaan nih. Ya, umpamane Pati News kayak gitu ya. Kecelakaan kronologinya jelas wi. Ada truk tronton menabrak, ya kan, kendaraan roda 2, ya, sopir ini usianya berapa, dari mana, ya, sampai akhirnya 1 luka ringan, 2 luka berat gitu. Ngono di kolom komentar masih ada bertanya, gimana kok bisa min, ngono lho. Ya, itu tabrakannya tewas apa enggak min, ngono ya wilek moco kabeh ketemu lho, Mas. Ya, tapi kenyataan itu menunjukkan kalau males baca. Lha mbok waca iki lho roh kabeh itu, mulai sapa sing nabrak, piye tabrakane. Ya. Luka ringan, luka berat, meninggal dunia, ono kabeh. Ini jelas. Ya. Maka Nabi Musa memberikan percontohan kepada kita bahwa nuntut ilmu, belajar, beramal, beribadah itu panjang usianya. Ya. Nabi Ibrahim itu ketika selesai bangun Ka'bah atas perintah Allah, ditemani Ismail, ya, itu Nabi Ibrahim di sisi pintu Ka'bah itu berdoa. Nabi Ibrahim berdoa, Allahumma, ya Allah, ib'ats minhum, ya Allah, utuslah di antara mereka. Siapa di antara mereka di sini? Masyarakat Mekah. Rasulan, seorang utusanmu, yatluna kitab Allah, yang nanti membacakan kitab-kitab Allah, menyebarkan agama tauhid ini,
Itu doa Nabi Ibrahim baru selesai bangun Ka'bah. Allah munculkan Nabi Muhammad nantinya menjadi pengabulan doanya Nabi Ibrahim, karena beliau sendiri yang bersabda, ana mustajabu da'wati abi, aku adalah jawaban dari doa ayahku yang bernama Ibrahim. Ya, jarak antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad itu 32 generasi. Ya, 32 generasi. Jadi kalau umpama Nabi Muhammad ke atas satu generasi itu kurang lebih 100 tahun, ya, itu kira-kira berapa tahun jadinya, Mas? Ya, kalau jarak antara Nabi Ibrahim sama Nabi Muhammad setiap generasi 100 tahun, berarti berapa jaraknya? 3.200. Dan jenengan nanti bisa lihat itu Nabi Ibrahim Allah hidupkan di tahun 3500 SM sebelum Masehi, dan Nabi Muhammad Allah utus di tahun Allah lahirkan, dan pokoknya masanya Nabi Muhammad itu tahun 571 Masehi, ya kan? Itu berarti berapa tahun itu jaraknya? Hampir 4 tahun toh. Nabi Ibrahim doa 4000 tahun baru Allah kabulkan. Jenengan pernah donga, ada doa yang belum dikabulkan, Mas? Hari ini. Wakeh Ustaz. Kayak pirang tahun itu. Baru berapa pekan. Ya. Artinya tidak akan sia-sia, tidak akan pernah sia-sia doa yang kita panjatkan kepada Allah. Meskipun itu sepanjang apapun lamanya. Ya, kalaupun tidak Allah kabulkan di dunia, nanti menjadi pemberat timbangan kita di akhirat. Nabi Nuh alaihi salam. Ini poin masalah panjangnya. Kita beramal, berilmu, menuntut ilmu dan mengamalkannya. Nabi Nuh itu 1000 kurang 50 tahun. Usia dakwahnya 950 tahun. Beliau sendiri yang menyebutkan di dalam surat Nuh, da'autu qaumi laila wa nahara. Aku mendakwai umatku siang malam. Dan kondisi masyarakatnya gimana itu? Sebagiannya meletakkan jemari di telinganya, ya, meletakkan tangannya fi udunihim, yaitu di kedua telinga mereka. Bisa bayangin Nabi Nuh dakwah ceramah gitu, Mas, ngumumin umatnya, Mas. Ya. Sebagian lagi ada yang menjulurkan sorbannya atau mengangkat pakaian atasnya untuk menutup wajahnya. Jadi Nabi Nuh dakwah itu berukutan gini, ngomong apa terserah karepmu. Itu masyarakatnya. Bahkan kalau kita buka tafsirnya dari Imam Ar-Razi, nah kita lebih kaget lagi. Nabi Nuh itu sehari semalam pingsan 5 kali. Kenapa? Ya tadi beliau berdakwah, ada sebagian yang nutup telinga, ada sebagian nggak mau melihat wajahnya Nabi Nuh, dan sebagian lagi main fisik. Nabi Nuh dakwah diantem, pingsan, sadar dakwah lagi, pingsan, sadar dakwah lagi, gitu diantem lagi. Sehari 5 kali pingsan, 5 kali sadar, terus berdakwah. Itu 900-an tahun. Lah ngono lho. Sing melu yang ada kemudian di kapal beliau itu 80 orang. Itu riwayat paling banyak, tapi bukan satu-satunya riwayat. Karena ada riwayat yang paling dikit, yang ada di kapalnya Nabi Nuh itu 8 orang, Mas. Sing paling akeh 80, sing paling didik 8. Nulis glundung dhewe. Ya, 8 orang itu disebutkan sampai Nabi Nuh 1, istrinya yang beriman 2, 3 anaknya yang beriman, Syam, Ham, Yafid. Udah 5 orang, sisa 3. Siapa itu 3-nya? Menantunya Nabi Nuh.
Istri dari 3 putranya tadi. Pas 8. Oh, 100 tahun sing beriman kur wong sak omah lho, Mas. Ya kan? Ada yang meriwayatkan 12 orang, berarti tambahan 8 plus 4. 8-nya tadi, 4-nya itu baru masyarakatnya Nabi Nuh. 950 tahun 4 orang yang beriman. Itu kalau kita statistikkan 200 tahun pisan nih lagi untuk murid siji. Tapi Nabi Nuh dicap sebagai abdan syakura, hamba yang bersyukur. Kenapa? Karena beliau terus nggak ada patah arang, putus asa, terus berjalan. Dan itu waktu yang sangat lama. Kalau hari ini tuh lama sekali. Begitu pula Nabi Musa mengajari kita belajar terus, ya, ketemu, alhamdulillah, nggak ketemu dicari sampai berhukop-hukop tadi, ya, sampai berpuluh-puluh tahun. Nah, yang kedua, ternyata Nabi Musa juga ditemani oleh santrinya tadi, Yusha bin Nun. Artinya Yusha bin Nun menjadi murid Nabi Musa. Belajar itu butuh guru. Nabi Musa butuh Khidir, Yusha butuh Musa alaihissalam. Enggak bisa belajaran agama itu otodidak. Ya, pasti banyak terjatuhnya. Mungkin ilmu alatnya bisa otodidak, tapi dalam pemahaman, ya, permasalahan-permasalahan yang ada di dalam syariat enggak bisa otodidak. Maka dari sini catatan selanjutnya, setiap para nabi dan rasul itu kan Allah berikan studi kasus lapangannya itu macam-macam dan beda-beda. Nabi Nuh tadi kita comot, kasusnya yaitu masyarakat yang musyrik, syirik, melakukan kesyirikan. Tapi ternyata Nabi Musa sepanjang dakwah, ya, selama itu ada keberhasilan yang sangat sukses, yaitu membawa keluarganya jauh dari kesyirikan. Buktinya tadi, istrinya beriman, anaknya banyak beriman, mantunya juga. Ya, memang luput satu, istri yang tidak beriman, yang dari istri yang tidak beriman lahir anak yang tidak beriman yang bernama Yam atau nama lain dari Kan'an. Allah turunkan Nabi Lut dengan kasus yang beda. Umatnya Nabi Lut bukan umat yang nggak kenal Allah, tapi mereka kenal Allah, cuma mereka pelaku dosa besar yang menjijikkan, penyimpangan seksual, yaitu cinta sesama jenis. Itu kan masalah moral dalam kasus umatnya Nabi Lut. Maka Nabi Lut dengan panjangnya dakwah beliau juga punya keberhasilan menjembatani rumahnya dari kontaminasi penyimpangan hasrat seksual umatnya. Beliau punya istri, istrinya ketularan penyakit masyarakatnya? Enggak. Istrinya tetap hasrat syahwatnya ke Nabi Lut, suaminya. Nabi Lut punya 2 putri cantik-cantik. Apa juga cinta sesama jenis? Enggak. Putri-putrinya tetap pengen suami dari kalangan laki-laki. Cuma nanti kenapa istri Nabi Lut Allah tetap azab, bukan karena penyimpangan fitrahnya, tetapi karena ikut kerjasama dengan masyarakat umatnya Nabi Lut. Ya, setiap para nabi dan rasul semuanya punya kasus beda-beda umatnya, termasuk Nabi Muhammad. Hari ini rata, Pak, kebobrokan lingkungan. Dari yang modelnya umatnya Nabi Nuh ono, umatnya Nabi Musa ada, umatnya Nabi Ibrahim ada, umatnya Nabi Isa juga ada, umatnya Nabi Lut juga ada, macam-macam, reno kabeh enek. Makanya kita pun diminta untuk mencontoh mereka. Sepanjang perjalanan kita belajar dan beramal, sukseskan setidaknya
menjembatani rumah kita. Jangan sampai rumah kita terkontaminasi dengan apa? Dengan penyimpangan yang ada di luar. Bahasa ringkesnya rasah melok gitu aja. Kenapa? Karena kita berusaha punya ilmu dan mengamalkan ilmu tersebut. Kalau masyarakat melakukan contohnya dosa besar, ya kita jangan ikut-ikutan melakukan dosa besar. Setidaknya kita amankan rumah. Ya. Dengan kewajiban nuntut ilmu yang sepanjang masa ini, amaliyahnya itu rumah kita terjaga. Itu sudah nikmat sekali. Ya. Di saat Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Qur'annya, wa inna auhanal buyut la baitul ankabut. Seringkih-ringkihnya rumah adalah sarang laba-laba. Padahal jari ini material laba-laba, sarang laba-laba di antara material terkuat di muka bumi. Ya Bang enggak? Yang teknik sipil benar Bang enggak? Kalaupun itu benar, kekuatannya sama dengan besi, sama dengan baja, secara ilmu pengetahuan dunia kita terima, enggak masalah. Ya, tapi kita juga mengimani Al-Quran menyebut seringkih-ringkihnya rumah sarang laba-laba. Meskipun tadi material terkuat. Contohnya manusia orang-orang barat yang banyak kafirnya daripada muslimnya. Mereka nggak punya uswah hasanah, mereka nggak punya suri tauladan, mereka nggak punya panutan. Beda dengan kita, para nabi rasul banyak, para sahabat seandayak-andayak. Akhirnya orang barat karena nggak punya pahlawan, nggak punya panutan, gawe superhero dewe-dewe. Kan? Mereka nggak punya panutan. Di antaranya akhirnya mereka menciptakan superhero laba-laba, Spiderman. Ya, dengan kekuatan jaringnya itu bisa membela kebenaran, membasmi kejahatan. Yuk, karena jaring laba-laba itu kuat. Itu kan versi ilmu pengetahuan dunianya nggak masalah. Kita terima kalau kuatnya jaring laba-laba. Cuma bukan hanya perkara bagus tidaknya material, kokoh atau tidaknya, itu urusan lain. Terkadang kita butuhkan rumah dengan bahan bangunan yang bermutu. Cuma Islam lebih mengedepankan kualitas penghuninya. Jenengan tahu laba-laba itu yang senggawe omah sing jantan apa betina? Betina. Karena untuk si narik jantannya. Betina bikin sarang laba-laba, jantannya akhirnya ketarik masuk, akhirnya mereka kawin, reproduksi. Setelah masa kawin, si betinanya sudah bunting, gondol ndok, maka si jantannya akan keluar dari sarangnya dan tidak akan pernah balik ke sarangnya lagi. Ya, keluyuran gak nate mulih Mas. Itu laba-laba jantan. Kenapa? Karena ketika si laba-laba betina bunting ngendok, itu butuh suplemen terbaik, gizi terbaik, yaitu dengan ngemplok jantannya. Makanya laba-laba jantan daripada balik mulih omah diemplok sing betina, mending aku ngluyur ra balik omah ra apa-apa. Keluyuran ritek. Jadi kalau jenengan sekarang lihat ada serangga laba-laba di sini, ya kan keluyuran ngono neng tekel-tekel gini, bisa dipastikan itu laba-laba jantan. Ora nate bali omah Mas. Lek bali omah diemplok si betina. Laba-laba. Saya cerita laba-laba. Gitu. Sampai nanti ketika betinanya netes ndoke, lahir anak-anak laba-labanya. Dan anak-anak laba-laba itu akan cepat tumbuh. Salah satunya dengan gizi terbaik, ngemplok induknya. Makanya banyak laba-laba betina ketika netes ndoknya itu mati Mas. Karena dia dimakan oleh anaknya sendiri. Ini tamthil atau masal, permisalan, ilustrasi dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan muslimin muslimat ojo nganti kaya rumah laba-laba. Nggak ada yang berilmu. Kok bisa kita katakan nggak ada yang berilmu? Karena nggak ada yang tahu hak dan kewajiban.
Mosok si jantan yang harusnya menjadi kepala keluarga, mendidik anak istri, ya, tahu kewajiban, dapat hak, ini nggak ada sama sekali. Malah ranate bali neng omah, Mas. Lek bali dimplok kuwi mau. Ya, begitu juga si betina. Nggak punya ilmu, nggak tahu kewajiban patuh kepada suami, kepada kepala keluarga, ya, bagaimana berkhidmah kepada suami, sampai akhirnya berketurunan, lahir anak yang melakukan dosa besar, yaitu durhaka kepada orang tua, sampai ngemplok induknya sendiri. Ya, maka disebut sebagai seringkih-ringkihnya rumah, ya karena tidak ada ilmu yang membersamai mereka. Maka ya, kisah Nabi Musa alaihissalam ini ya dimulai dari tongkatnya yang dianalogikan oleh orang-orang hari ini, dan ini analogi yang salah, yaitu jimat. Kemudian kita lanjutkan perjalanan menuntut ilmunya Nabi Musa, dan ternyata baru 1 ayat. Insya Allah kita lanjutkan saja di pertemuan berikutnya, masih berbicara terkait dengan Nabi Musa alaihissalam, perjalanannya menuntut ilmu dengan Nabi Khidir alaihissalam. Barakallahu fikum. Aqulu ma tasma'un, aqulu qouli hadza walhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang ditanyakan dari peserta? Silakan kalau ada yang ditanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tanya Ustadz, sudah disampaikan bahwa barang siapa yang berdusta atas nama Nabi Ya. itu mendapat ancaman tempat duduk di neraka. Apakah termasuk mendapat ancaman orang yang menyampaikan hadis, misalnya seorang khotib, padahal hadis itu hadis yang dusta, tetapi dia tidak tahu, atau dia hanya membaca kitab khotib itu, kitab khotbah, Ya. atau dia memperoleh itu dari guru-gurunya. Yang kedua, bagaimana kedudukan hadis tentang awal penciptaan makhluk? Yang pertama kali diciptakan adalah Nur Muhammad. Apakah itu hadisnya sahih apa tidak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Untuk jawaban yang nomor 2, soal masalah Nur Muhammad, itu bisa dirujuk di media kita ini, yaitu YouTube Yasin Camp Channel. Itu pernah kita bahas. Ya, ada jawaban ringkas dari kami beberapa menit yang pada intinya yang membawakan hadis dalam tanda petik disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW itu semuanya adalah maudhu. Ya, tidak ada hadis yang sahih yang menerangkan bahwa awal ciptaan adalah Nur Muhammad. Itu secara ringkasnya. Tapi secara lebih ilmiahnya nanti bisa dirujuk di Yasin Camp Channel, itu ada terkait dengan pertanyaan jenengan itu tadi. Kemudian yang kedua, dari soal yang pertama, apakah termasuk kategori mangkadzaba alayya muta'ammidan ketika kita menyebutkan satu hadis ternyata hadisnya palsu, tapi karena tidak tahu. Ya. Yang paling enak itu pancen wong sing gak ngerti, Mas. Terus paling enak. Ya, orang yang paling enak itu orang yang nggak ngerti. Cuma nggak sampai di sini. Karena dia tidak tahu, maka wajib untuk mencari tahu. Jangan berhenti di tadi, Mas, ya. Kalau paling enak orang yang nggak tahu, berarti nggak usah sinauri teh. Lah itu nggak boleh malah. Karena kita sudah tahu banyak perkara yang kita belum berilmu, maka kita wajib untuk mengilmui. Setidaknya di level urusan wajib kita. Ya, jadi pedagang, mau nggak mau harus mengilmui fikih jual beli.
jadi karyawan. Berarti mau nggak mau harus mengilmui terkait dengan ya fikih, jadi karyawan, hak dan kewajibannya di sebuah instansi yang halal atau yang haram itu harus diilmui. Sehingga saya bisa melanjutkan, saya bisa resign, termasuk jadi khotib. Ya. Jadi khotib, baik itu khotib inti yang rutin berkhutbah atau rotib ya khotib yang ya, pengganti, tetap harus butuh persiapan, mengilmui apa yang akan disampaikan. Bagaimana dia menyampaikan dalil dari hadis yang ternyata itu hadisnya palsu. Ya sejauh dia nggak tahu, ya mai nggak tahu ya nggak apa-apa. Tapi dia punya kewajiban untuk mencari tahu. Dan ketika dia sudah tahu dan ada di majelis yang sama, di mimbar yang sama, di masjid yang sama, dia masih punya tanggung jawab menyampaikan bahwa 2 tahun yang lalu saya pernah menyampaikan hadis seperti ini dan hari ini saya cabut bahwa itu bukan hadis, itu ternyata hadis palsu. Dia mungkin nulis status ya dengan hadis yang palsu. Kemudian dia berilmu, dia tambah ngajinya, tambah ilmunya, tahu itu hadis palsu. Berarti dia juga harus nyampaikan di status, entah itu di akun sosmed yang mana saja, bahwa saya dulu pernah mencantumkan hadis ini dan ternyata hadis ini palsu, maka hari ini saya bertobat dan saya tidak mau berkaitan lagi dengan hadis-hadis palsu yang lainnya. Jadi begitu ya. Selagi nggak tahu ya nggak apa-apa, tapi dia punya kewajiban untuk mencari tahu. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lagi? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ada pertanyaan dari seorang teman diwakilkan ke saya. Bagaimana status hadis yang dhaif? Bagaimana untuk pengamalannya? Apakah semuanya tidak boleh atau mungkin masih ada yang dibolehkan? Itu yang pertama. Yang kedua, tadi berkaitan dengan bulan yang dibelah oleh Rasul. Kira-kira apa hikmah yang mungkin saat ini bisa kita petik? Apakah ada penelitian bahwa bulan itu ada tapak bekas terbelah? Dan selanjutnya setelah Rasulullah mudik atau mungkin balik ke bumi, kira-kira bumi tersebut apa ada gambaran khusus dari Rasul? Terima kasih Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Yang pertama terkait dengan hadis yang dhaif. Dhaif tapi enggak sampai dhaif jiddan. Hanya sebatas dhaif, lemah. Lemah ini ada beberapa penyebabnya. Bisa karena mauquf saja, itu berhenti di sahabat, tidak sampai ke Nabi. Kalau sampai Nabi namanya marfu'. Ini hanya berhenti di sahabat, namanya mauquf. Atau karena ada beberapa rawi yang syadz. Syadz itu ada kecacatan dalam hafalan. Mungkin ketika muda hafalannya kuat, tapi ketika tambah sepuh hafalannya melemah dan masih meriwayatkan hadis, sehingga banyak yang kebulak-balik. Ini kan diantaranya syadznya hadis. Artinya hadis itu kalau dhaif tidak sampai dhaif jiddan. Dhaif jiddan itu artinya lemah sekali, enggak sampai itu. Jadi hanya lemah saja. Maka selagi bukan permasalahan tauhid ataupun akidah, tidak ada hubungannya dengan surga neraka, keimanan kita, atau yang bersifat fadhailul a'mal, hanya untuk keutamaan amal saja, yang bisa memotivasi manusia untuk beramal, maka hadis dhaif masih bisa digunakan dengan syarat diimbangi dengan hadis yang sahihnya. Paham maksudnya? Contohnya
kita pengen apa umpamanya bersih-bersih ya, orang beriman itu ikonnya salah satunya kebersihan. Ada at-tahuru syatrul iman namanya, itu hadis sahih ya, at-tahuru syatrul iman, kebersihan bagian dari keimanan. Kemudian ternyata ada hadis dhaif ya, yang tidak sampai palsu, tidak sampai dhaif jidan, mungkin ya namanya hadis dhaif ya kita nggak perlu ngapalin ya. Jadi namanya kebersihan ya akan membawamu ya ke derajat yang lebih tinggi namanya. Nah, ini disampaikan dengan mengutip hadis yang sahih di atasnya, ini masih dibolehkan. Biasanya memang hanya untuk memotivasi sebuah amal. Tapi dengan catatan kita tetap meyakini dan memberikan garis bawah itu tadi hadis dhaif. Jadi biar nggak sembarangan menggunakannya. Yang kedua, terkait dengan kenapa apa hikmahnya atau sudah ada pelajarannya ketika bulan terbelah. Bulan terbelah itu jelas karena ayat yang menyebutkan, jangankan hadis, ayatnya ada iqtarabatis sa'atu wang syaqqal qamar. Kiamat semakin dekat dan bulan terbelah. Terbelahnya bulan di zaman Nabi SAW memang jadi mukjizat. Kenapa? Karena masyarakat Mekah itu mereka juga seneng hal-hal yang magis, sihir-sihir mereka juga penganutnya. Makanya dukun-dukun, paranormal, peramal ya itu juga laris di masa Nabi SAW. Ya, jadi yang ketika mereka bikin gantungan-gantungan untuk unta-unta, untuk kambing-kambing ya, supaya menjadi jimat-jimat, itu di zaman Nabi sudah ada. Jadi Rasul dengan izin Allah membelah bulan supaya masyarakat Mekah tahu bahwa kalau sihir itu yang kesihir cuma matanya kita, Mas. Barangnya tetap. Paham? Ini contohnya ya. Saya sihir jamaah melihat HP saya ini ya kan jadi mobil Mercy. Tak sihir, seret. Itu jenengan natap kesini ini mobil Mercy. Tapi pada hakikatnya ini apa? Tetap HP. Sihir kan seperti itu. Lah, masyarakat Mekah biar tahu cetha welo-welo itu. Ketika bulan terbelah, itu jelas-jelas bulan terbelah. Ya, karena yang muslim lihat, yang kafir juga lihat sama. Ya. Gimana? Memang ada tukang sihir yang bisa membelah bulan dengan tatapan bulan terbelah, pada hakikatnya enggak terbelah. Lah dari mana kita tahu kalau bulan betul-betul terbelah? Hari ini penelitian diantaranya wallahu a'lam, saya tidak mendalaminya, tapi kan berita dari NASA atau sejenisnya yang mereka menemukan dari teropong ataupun apapun alat modernnya saat ini bahwa ada bekas-bekas bahwa bulan itu pernah terbelah. Berarti itu menunjukkan kalau Rasul bukan penyihir tapi betul-betul mukjizat. Kalau sihir berarti kan matanya manusia saja yang melihatnya itu terbelah, pada hakikatnya enggak terbelah. Tapi hari ini kita bisa melihat ilmu pengetahuannya bulan itu disebut betul-betul pernah terbelah. Yang ketiga, ketika Rasul SAW balik ke bumi setelah Isra Mi'raj,
Apakah ada gambaran tentang bumi? Tentu tidak ada. Gambaran tentang bumi nggak ada, tapi ada hikmah yang besar. Hikmah yang besar ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam Mi'raj, ya, beliau diajak oleh malaikat Jibril keliling neraka dengan gambaran siksaannya, keliling surga dengan gambaran kenikmatannya. Maka ketika turun ke bumi dan nanti meneruskan perjuangan dakwah, dan setiap rasul itu sebelum wafat pasti didatangi oleh Jibril dengan perintah Allah ngasih pilihan, meninggal sekarang atau dipanjangkan usianya dengan menikmati kenikmatan dunia, bonus. Karena Nabi itu orang yang paling banyak cobaannya, ya, nggak ada Nabi yang Rasul, apalagi seperti Rasul Ulul Azmi, ya, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad itu Masya Allah cobaannya banyak sekali. Makanya Jibril sampai datang 4 kali menawari Nabi, meninggal sekarang, ya, atau ditambahkan usia untuk merasakan nikmatnya dunia. Apa jawaban Nabi? Ma'ar rafiqil a'la ila rafiqil a'la. Nabi Muhammad bersikukuh bersanding di sisi kekasihku yang maha tinggi, Allah yang maha tinggi. Kenapa? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah pernah nyambangi surga. Kira-kira orang kalau sudah melihat surga dengan kenikmatannya, dunia masih ada nilai ya? Ya, nggak ada apa-apanya sudah. Ya, nggak ada apa-apanya. Seperti Nabi Musa. Nabi Musa ketika udah waktunya wafat, didatangi Jibril dan malaikat maut, dikasih pilihan lagi. Pengen meninggal sekarang atau ditambahkan usia. Nabi Musa tanya balik, tambahan usia itu seberapa? Kata malaikat maut, ada sapi. Nabi Musa diminta meletakkan tangannya di badan sapi, nyentuh awake sapi, ya, terus diangkat tangannya lagi, seukuran telapak tangan Nabi Musa, sebanyak bulu yang seukuran tangan Nabi Musa, itulah tambahan usia Nabi Musa. Sopo sing gelem ngitung ulune sapi sak epek-epek gini, 1 bulu 1 tahun. Berarti lek entuk 110 berarti 100 tahun. Itu kata malaikat maut. Nah, template nih ke sapi, nanti kamu angkat seukuran itu, sejumlah bulu itu tambahan usia. Kata Nabi Musa, njur lek wis sakmono. Njur kalau sudah segitu tambahannya, terus gimana? Yo saya datang lagi, nyabut lagi. Wis padha wae lek ngono. Ya kan? Makanya Nabi Musa juga nggak mau minta tambahan. Ya, kemudian Nabi Musa cuma pesan, tapi saya pengen wafat di sekitar Baitul Maqdis. Ya, kemudian oleh malaikat maut dilempar dulu, diangkat Nabi Musa, dilempar kurang lebih 500 meter dari Baitul Maqdis, jatuh, kemudian wafat. Ya, baru dikubur di situ. Karena kaidahnya setiap para nabi dan rasul dikuburkan di tempat mereka wafat. Ya, Nabi Musa pengen dikuburkan di sekitar Masjidil Haram. Kan nggak mungkin di situ tadi, di Masjidil Haram tempat mereka ngobrol. Makanya diangkat dulu sama malaikat maut, diuncal nih sih, ya, kurang lebih 500 meter, kemudian ada pohon jatuh, kemudian wafat. Lah betul, disitulah kemudian Nabi Musa dikuburkan. Artinya mereka semuanya sudah punya sejarah. Nabi Musa kalimullah, pernah diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Dan Nabi Muhammad sudah pernah diajak ke surga. Maka mereka berdua tidak mungkin milih dunia karena mereka tahu dunia itu nikmatnya sebatas apa tuh dibandingkan nikmat akhirat. Maka hikmah Rasul pulang ke bumi lagi, ke Mekah, itu bukan gambaran bagaimana bentuk buminya, tetapi hikmahnya yaitu beliau memberikan pelajaran bahwa akhirat itu nyata, surga neraka juga nyata, sehingga dunia itu tidak mungkin kekal abadi selamanya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.